Hai good people, balik lagi bersama Velin di sini akan menemani siang kalian. Sebelum mulai, aku mau ngingetin untuk nggak skip iklan ya, untuk membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Jadi minggu ini benar-benar di luar dugaan, karena ada kerabat dekat yang meninggal dunia. Sudah 4 hari kami tidak membuat roti 1000 maupun kue-kue yang lainnya. Benar-benar berhenti total untuk menghargai serta menghormati keluarga yang sedang meninggal. Karena yang meninggal beragama Islam, maka dibuatkan semacam terop di depan rumah dan disediakan juga makanan untuk para tamu. Sedikit cerita saja, di desa kami kalau ada acara pernikahan dan kedukaan, para keluarga dan kerabat sangat solid untuk begadang selama 3 hari 3 malam di rumah duka. Iya, kalian gak salah dengar, begadang 3 hari 3 malam. Sepertinya sudah menjadi sebuah tradisi di sini. Alasannya juga tidak begitu jelas. Rumah kedukaan pun penuh dengan keluarga dan kerabat yang menginap. Kalau di beberapa adat dan agama selain Islam, bisa sampai 7 hari keluarga dan sanak saudara bergantian begadang di rumah duka. Aku dan Ama sudah 3 hari berturut-turut berangkat jam 8 pagi, lalu pulang jam 12 malam. Ya, di sana juga tidak berbuat banyak selain duduk, bantu memasak, cerita-cerita dengan keluarga. Pokoknya kegiatan yang mengisi waktu luang di rumah duka. Nah, hari ini adalah hari pertama kami kembali bekerja. Mungkin lebih tepatnya bagi Ama. Karena selama di kedukaan pun, aku datang sambil membawa laptop untuk bekerja. Meskipun hari ini hari pertama Ama kembali bekerja, sebenarnya tidak sepenuhnya bekerja. Karena beliau masih sibuk mengurus masak-masak untuk pengajian terakhir di rumah duka. Alhasil, aku harus mengurus roti dari subuh. Minggu ini memang cukup berat untuk keluarga kami. Kalau bagi aku, karena jadwal kerja berantakan dan harus mengambil cuti yang sengaja aku simpan untuk akhir tahun. Sedangkan bagi anggota keluargaku yang lain, ya mereka kehilangan keluarga. Iya, aku memang tidak kenal dengan yang meninggal. Aku hanya tahu dari cerita-cerita mereka saja. Karena beliau yang meninggal ini lebih dekat kepada Ama dan juga anak-anaknya. Hari ini aku memanggang 120 buah roti isi selai rasa coklat, nanas, dan stroberi. Ya, bukan karena pesanan orang, hanya saja kami suka merotasi rasa selai agar pembeli tidak bosan. Hari ini bikin banyak roti karena untuk 3 hari ke depan kami tidak akan bikin roti lagi. Ya lagi-lagi karena harus membantu segala proses memasak di rumah duka. Tenang, kami masih bikin roti kok. Pokoknya minggu ini disempet-sempetin lah untuk membuat roti 1000 dan aneka pesanan orang yang tidak sempat dibuat beberapa hari yang lalu. Ngomong-ngomong tentang kematian, jujur ya, aku itu paling takut sama yang namanya kematian. Banyak pertanyaan di otak seperti orang meninggal itu perginya kemana sih? Memang benar, antara naik ke surga atau turun ke neraka. Tapi tidak sedikit orang yang percaya bahwa orang yang sudah meninggal tetap hidup berdampingan bersama kita di bumi. Kepercayaan di desa kami, orang yang baru saja meninggal, dia akan makan di rumahnya tepat jam 12 malam. Bingung?
Begini maksudnya. Orang yang meninggal, arwahnya akan makan di rumahnya jam 12 malam sehari setelah kepergiannya. Jadi jangan heran, kalau tengah malam di rumah duka, pasti ada saja suara piring, sendok, atau tutung saji yang terbuka. Tidak lain dan tidak bukan, ya arwah yang meninggal masih makan di rumah. Ini hanya cerita saja ya, sebagai tambahan pengetahuan, bukan untuk menakut-nakuti kalian. Ingat, jangan pernah takut sama setan, hantu, apalagi jin. Lebih takutlah terhadap manusia. Karena setan bahwasannya tidak bisa membunuh kita. Tapi manusia bisa saling membunuh satu dengan yang lainnya. Begitu sih kata ama aku. Meskipun 1 minggu ini aku sibuk bekerja di rumah duka, aku masih menyempatkan untuk membuat berbagai video, mulai dari vlog dan juga short. Terima kasih ya buat kalian yang sudah mendukung dan menyayangi keluarga aku. Jujur, setiap kali aku mau menyerah membuat konten, aku selalu ingat sama kalian. Aku tahu, mungkin kedengarannya cringe. Apa sih, Velin? Tapi kalian gak tahu aja. Tanpa sadar, kalian sudah menjadi terang bagi duniaku. Jadi, kalau ada yang bilang kalian gak berguna, sini, kasih tahu kakak onlinemu ini. Kita samperin rumahnya. Lalu pinjem uang 100. Bercanda ya. Jangan serius-serius hidup itu. Bercanda. Sadar Velin, sadar. Oke, lanjut ya. Oke, sesuai kata-kata aku di depan, hari ini kami juga membuat pia kacang untuk diantar ke kota. Di sini kami sebutnya 7 pia. 7 pia sendiri ada 2 jenis. Ada yang isiannya halal seperti ini, dan ada juga yang non-halal memakai minyak babi. Nah, kalau yang non-halal rasanya jauh lebih gurih daripada yang halal. Perbedaannya sih di minyak. Kalau kami memakai minyak bimoli untuk memasak kacang, sedangkan yang non-halal memakai minyak babi untuk dimasak dengan kacang. Harganya pun juga berbeda. Pia kacang kami dijual dengan harga 2.500 per bijinya. Sedangkan pia non-halal bisa sampai 10.000 per bijinya. Tergantung ukuran juga ya. Nah, aku sempat baca salah satu komentar yang nanya kenapa isian pia kami bisa hitam seperti itu. Apakah memang resep atau kacang hijau kami yang kurang bagus? Jawabannya, kacang hijau untuk pia memang direbus bersamaan dengan kulitnya. Itu kenapa isian pia kami berwarna coklat gelap. Kalau isian pia yang kalian jumpai berwarna putih atau krem, itu karena kacang hijau sudah dikupas, jadi warnanya juga lebih putih. Beberapa hari ini, rumah kedatangan keluarga yang datang jauh-jauh dari Bari, tempat kelahirannya Ama. Bari adalah definisi desa yang lebih desa. Selain tidak ada listrik, di sana juga susah jaringan. Bersyukurnya, aku tidak lahir dan membuat konten di Bari. Bisa-bisa harus naik kapal dulu ke tengah laut supaya bisa upload video. Kan gak lucu ya? Kalau mau balas komentar kalian di YouTube, harus naik sekoci dulu. Keluarga aku yang datang ini mau belajar cara membuat 7 pia agar bisa beliau jual di Bari. Karena resep pia ini turun-temurun, kami tidak bisa membagikan resep ke internet. Layaknya Tuan Krep,
resep kami rahasia. Kacang hijau rebus yang tadi sudah digiling dimasak sampai kering bersamaan dengan gula dan minyak. Percaya deh teman-teman, capeknya itu luar biasa mengaduk adonan kacang, karena makin lama semakin berat. Logikanya, karena adonan kacang yang awalnya cair, perlahan menjadi kental lalu padat, makanya berat. Waktu itu, aku sempat melihat di YouTube pabrik pia yang menggunakan mesin dinamo untuk mengaduk isiannya dan juga kulit luarnya. Lebih praktis dan cepat daripada cara yang kami pakai sekarang. Tak heran, usaha pabrik bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan biji pia dalam waktu singkat. Pertanyaannya, pekerjaan ini kan capek. Kenapa sih Ama mau bekerja menjual kue dan roti sampai sekarang? Apa yang memotivasi beliau untuk bekerja? Karena Ama sendiri tidak tahu jawabannya, maka menurut pandangan aku, jawabannya cuma satu. Karena Ama mencintai pekerjaannya. Karena itu juga yang aku rasakan. Membuat konten adalah kerjaan impian aku. Jadi, untuk kalian yang masih bingung sama pilihan hidup, mau melangkah kemana, tanya aja sama diri sendiri. Kalian sukanya apa sih? Melukis, suka berbisnis, menjahit, atau juga membuat konten? Aku tidak bilang bahwa perjalanan kalian akan gampang dan cepat sampai kesuksesan. Meskipun melakukan apa yang kalian suka, perjalanan akan terasa panjang dan berat. Tapi paling tidak, selama kalian hidup, kalian tidak bekerja untuk mewujudkan mimpi orang lain, melainkan diri sendiri. Rasanya berbeda. Ketika kalian bekerja, tapi tujuannya bukan uang, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar yaitu mimpi. Uang mampu mendorong manusia untuk bangun jam 6 dan berangkat ke kantor, karena itu adalah sebuah kewajiban. Tapi mimpi mendorong orang untuk bekerja sampai malam di hari Minggu, karena ada cinta dan harapan yang tumbuh dari proses meskipun itu kecil. Mungkin kalau memang tujuanku membuat konten karena uang, aku sudah berhenti sejak 2 bulan yang lalu. Karena jujur, uang dari konten tidak begitu banyak. Dan tidak sebanyak yang kalian pikirkan. Cukuplah untuk menutup modal dan tambahan uang jajan untuk Ama. Tapi, untuk memenuhi kebutuhan hidup, itu masih belum bisa. Itu kenapa aku selalu bilang kepada kalian yang memang ingin menyupport kami, caranya dengan tidak skip iklan kalau menonton video. Karena begitulah cara kami mendapatkan uang dari YouTube. Aku sih ngomong apa adanya. Dan gak ada yang aku tutup-tutupin. Karena begitulah cara kami mendapatkan uang dari YouTube. Pokoknya, selama konten kami tidak merugikan kalian secara finansial, fisik, dan juga mental, serta berbagi banyak manfaat, kenapa tidak disupport? Itu sih yang aku pikirkan. Tapi, membuat konten ini adalah cita-citaku dari kecil. Berawal dari anak SMP yang dibully karena membuat konten masak-masak dan tutorial membuat masker wajah, menjadi Velin yang sekarang. Jadi, kalau ada yang tanya, apakah aku bisa membayangkan apa yang akan terjadi di hidup aku 5 tahun ke depan? Jawabannya tidak. Karena 1 tahun kemarin aja, aku tidak bisa membayangkan kalau aku bisa ada di posisiku yang sekarang. Ngerti kan? Hari ini setelah membuat pia,
Aku juga menggiling rempah-rempah dapur seperti ketumbar, jintan, dan juga biji lada. Selain rasanya lebih pekat, bisa dibilang rempah-rempah utuh lebih murah dibandingkan yang sudah digiling. Mesin giling rempah juga tidak boleh sembarangan. Setahu aku, tidak bisa memakai blender atau chopper. Harus memakai blender rempah khusus seperti yang kami pakai ini. Kalau dirasa rempah belum halus, bisa lanjut memakai alat giling tradisional seperti yang kami pakai ini. Nah, ini alat yang berbeda dengan alat giling kacang di awal yang video kalian lihat ya. Alat giling ini khusus untuk rempah. Percaya nggak percaya, aku lebih baik menggiling 2 panci kacang daripada giling bumbu dapur. Berat sekali tuasnya. Bahkan hampir-hampir tidak bisa diputar saking beratnya. Untuk menggiling 1 kresek bumbu kecil saja, rasanya sudah seperti olahraga tangan 30 menit. Memang secapek itu. Malam ditutup dengan bermain bingo bersama Ama. Ini adalah aktivitas seru di desa kami. Diikuti dari berbagai usia, mulai dari anak kecil sampai lansia. Bingo adalah permainan peluang atau keberuntungan, di mana setiap pemain akan mendapatkan kartu kotak dengan banyak angka random berbeda di dalamnya. Intinya, jika angka yang disebutkan oleh caller ada di dalam kartu, maka kita harus menaruh batu di atas nomor sebagai tanda. Pemenangnya kalau batu yang tersusun antara vertikal, horizontal, atau diagonal. Pokoknya salah satu, nggak wajib semua. Kalau menang, kita wajib teriak bingo. Semudah itu dan seru banget. Hari ini aku nggak menang sama sekali. Mungkin aku kurang beruntung. Tapi hari ini Ama menang 2 kali. Kami biasanya main dari jam 8 sampai jam 12 malam. Lihat deh, Ama seneng banget kan? Dia dapat bingo. Ya sudah, itu tadi keseharian kami hari ini di rumah. Sebelum pergi, kalau kalian suka sama video ini, bisa subscribe dan like ya, untuk menunjukkan support. Dan seperti biasa, jangan lupa besok mampir lagi, main-main ke rumah ya. Anggap aja rumah sendiri. Bye-bye.